Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Di era pandemi COVID-19 kemarin yang cukup lama ya membuat perekonomian kita lumpuh, saat ini mulai menggeliat kembali dan ada kebiasaan-kebiasaan baru yang sebelumnya memang tidak pernah ada atau masih sangat kurang ketika sebelum adanya COVID-19. Jadi ada hal positif yang terjadi untuk saat ini di mana masyarakat baik itu perseorangan ataupun instansi sampai dengan perusahaan-perusahaan itu sudah mulai membiasakan diri memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan berbagai macam pekerjaannya. Nah, di antaranya banyak yang sekarang itu sudah melek menggunakan Zoom, ya, Zoom meeting, ada apa namanya Google Classmeet ya, terus dan banyak fasilitas yang lainnya. Dan yang jelas memang sekarang itu penggunaan teknologi begitu luar biasanya sampai dengan untuk masuk ke dunia pendidikan, sekarang pun sudah mulai menggunakan e-learning dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kesadaran dari masyarakat bahwa digitalisasi itu adalah sesuatu yang memang sangat diperlukan. Nah, walaupun saat ini sudah mulai banyak hal-hal ya, yang mulai banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara offline, tetapi ternyata budaya online ini sepertinya sudah cukup nyaman dirasakan oleh masyarakat, sehingga ya saat ini udah banyak ya seminar-seminar secara online menggunakan Zoom Minar itu ya, ataupun workshop sampai dengan apa namanya pekerjaan-pekerjaan itu meeting pekerjaan itu dilakukan dari rumah. Banyak sekali dari perangkat yang sederhana mungkin hanya menggunakan WhatsApp dengan beberapa pengguna itu ya, dengan beberapa pengguna ataupun dengan fasilitas lain seperti misalkan menggunakan Zoom di mana bisa untuk meeting dengan banyak orang. Nah, di sini padahal kebiasaan ini sebenarnya terjadi itu adanya COVID-19 kemarin. Tetapi setelah ya era new normal ini ya, itu ternyata kegiatan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan kesadaran online bagi masyarakat Indonesia itu sudah meningkat luar biasa, dipaksa untuk mengenal dunia online atau digital, sehingga sekarang ini masyarakat jauh lebih nyaman untuk menggunakan teknologi digital. Nah, melihat peluang ini kita sebagai pebisnis online, tentu kita itu harus mampu memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Karena bisa mau diakui atau tidak ya, mau diakui atau tidak, disrupsi itu disruption ya, terjadinya perubahan pasar ya, kalau tadinya offline ya, kemudian pindah ke online. Tadinya orang pergi ke pasar, kemudian sekarang hanya melalui marketplace. Tadinya orang itu harus pesan makan, datang ke resto. Sekarang orang sudah mulai banyak yang hanya menggunakan aplikasi. Nah, ini semakin meluas di masyarakat. Itu ya, sampai belanja-belanja kebutuhan sehari-hari pun dilakukan secara online. Nah, bagi kita para praktisi, para pengusaha, para pebisnis yang saat ini porsi digitalnya itu masih kecil, saya sarankan untuk segera meningkatkan. Buatlah satu divisi khusus di mana divisi itu berfokus kepada eh, fokusnya adalah kepada peningkatan pelayanan melalui digitalisasi. Itu ya. Jadi dari hal yang sederhana bisa memanfaatkan misalkan WA bisnis itu ya. Sayang sekali kalau pengusaha itu masih nggak ngerti cara menggunakan WA bisnis itu, karena ini sangat penting sekali untuk menunjang bisnis, baik itu sebagai follow up, sebagai mini website itu ya, sebagai marketplace itu bisa dimanfaatkan itu yang namanya WA bisnis dan fitur-fiturnya banyak.
Selain itu ada banyak fitur yang bisa dimanfaatkan dari produk-produk teknologi. Kalau Anda suka menjual produk Anda di fashion, Anda suka di food, makanan, itu akan sangat menarik sekali ketika mulai dipasarkan, ya, dipublikasikan, dipasarkan melalui Instagram misalnya. Nah, karena memang pengguna-pengguna Instagram ini luar biasa saat ini pertumbuhannya, dan mereka rata-rata adalah golongan remaja sampai dengan golongan-golongan yang dewasa tetapi paham dan melek dengan teknologi. Mereka juga orang yang senang dengan untuk bersosialita, dan mereka itu cenderung lebih suka itu untuk langsung take action gitu. Jadi kalau memang ada produk yang bagus yang mereka suka, langsung beli. Nggak terlalu banyak pikir gitu ya. Jadi nggak perlu banyak edukasi. Itulah kenapa Instagram sangat efektif untuk pemasaran yang tidak perlu proses yang panjang, mungkin katakanlah seperti Facebook organik. Nah, kalau Facebook organik dia harus membangun dari awal gitu ya, harus membangun brandnya itu ya. Jadi kita harus membangun dari produk brandingnya ataupun personal brandingnya. Ini yang membutuhkan waktu. Tentunya ada kelebihan di Facebook, ada kelebihan di Instagram, ada kelebihan di WA, juga masing-masing ada kekurangannya masing-masing. Nah, saya sangat menyarankan untuk sahabat-sahabat semua, mulailah fokuskan ada satu tim ya, kalau memang belum ada tim yang benar-benar pokok itu ya, mulai bentuk satu tim profesional untuk sebagai divisi online, apapun usahanya. Itu ya, mau usaha, bahkan termasuk usaha-usaha yang sifatnya lokal. Itu ya, sifatnya lokal itu konsumennya lokal, hanya sekitar saja. Itu pun perlu dilakukan digitalisasi. Tidak peduli apapun produk milik Anda. Ini penting sekali untuk kita itu mampu beradaptasi dengan era new normal ini. Jadi masyarakat kita sudah sangat paham online, hampir semua keluarga punya HP, dan ini adalah peluang yang sangat besar, sehingga kalau kita mampu memanfaatkan celahnya dengan baik, maka kita bisa menguasai pasar. Ingat, bisnis itu dari memulai dari penjualan. Penjualan itu dilakukan di pasar atau market. Nah, market ini bukan berarti harus di dalam pasar tradisional ataupun swalayan, bukan. Maksudnya adalah pasar itu adalah di mana kita itu mampu menjual. Pasar kita bisa di WA, bisa di Facebook, bisa di Instagram, ataupun di website kita sendiri. Kalau memang sudah punya website, itu adalah pasar itu ya, yang mampu kita kendalikan itu ya. Nah, tentunya dengan perangkat digital ini ada kelebihan yang luar biasa di mana kita itu bisa mengembangkan bisnis berbasis database. Nah, basis database ini sangat penting sekali. Nah, insya Allah nanti sebenarnya saya sudah beberapa kali ya membahas tentang pentingnya bisnis berbasis database. Itu ya. Jadi sahabat-sahabat semua, siapkan tim khusus untuk mendukung bisnis Anda, khususnya adalah di digitalisasi di program digitalnya. Agar apa? Agar Anda itu bisa menjangkau market secara lebih luas. Itu ya, sangat penting sekali. Jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita itu sadar-sadar semua orang sudah digital dan kita yang terakhir. Nah, ini yang paling parah ini, itu ya. Semoga sukses untuk sahabat-sahabat semua.